semuanya. Ya, jadi khusus untuk video ini, Miss akan reteach kembali materi yang sudah kita pelajari ya. Miss ambil yang penting-penting dari yang terpenting dari unit barisan dan deret ini. Harap yang mungkin bagi kalian yang remedial ya, yang sedang menyaksikan video ini memperhatikan dengan baik. Dan ketika nanti kalian mengerjakan soal remedialnya dan ada hal yang belum dimengerti, silakan private chat Miss bagian mana yang belum dipahami, begitu ya. Jadi Miss akan review terlebih dahulu mulai dari bagaimana sih cara penggunaan rumus dari barisan deret yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin kan waktu kalian mengerjakan soal samatiknya kan ada soal yang seperti ini ya, nggak persis sama tapi setidaknya menyerupai lah soal ini. Jadi Miss akan bahas soal ini dan harap semua kalian memperhatikan ya. Kita baca bersama-sama soalnya. Diketahui jumlah 10 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 395. Berarti apa yang diketahui? Itu yang diketahui adalah jumlah 10 suku pertama. Nah, jumlah 10 suku pertama atau jumlah dari suku, ingat jumlah suku itu berarti U1, U2 sampai dengan dikatakan di sini 10 suku. Berarti sampai ke U10 ini dijumlahkan semua hasilnya katanya 395. Nah, kalau di dalam barisan dan deret penjumlahan suku-suku ini atau penjumlahan seluruh barisan yang ada itu disebut deret ya. Entah itu aritmatika deretnya atau geometri. Nah, di sini sudah mengatakannya bahwa ini adalah deret aritmatika. Nah, kemudian kita ingat kembali kalau deret itu di dalam barisan dan deret disimbolkan dengan apa? Oh, disimbolkan dengan SN. Kalau misalnya suku saja, kalau suku saja itu disimbolkan UN. Kalau deret atau jumlah suku-suku ini dijumlahkan semua suku-sukunya itu sama dengan SN. Di mana N-nya itu adalah jumlah N suku pertamanya, begitu. Jadi dijumlahkan berapa suku pertamanya, begitu. Nah, di sini disampaikan ada 10 suku pertama, berarti S10 sama dengan 395. Nah, oke. Kalimat berikutnya kita baca ya. Jika suku kelima dari deret tersebut adalah 36, berarti U5-nya adalah 36, maka tentukanlah suku ke-9 dari deret aritmatika tersebut. Oke, yang ditanyakan adalah suku ke-9. Oke, suku ke-9 yang ditanya. Nah, seperti yang kalian tahu, kita sudah sama-sama belajar ya, untuk menentukan suku suatu barisan aritmatika dia punya formula nih. Formulanya apa? UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1B. Berarti kalau kita mau cari U9 berarti U9 sama dengan A ditambah N kurang 1. N-nya itu adalah 9 ya, berarti 9 kurang 1 8 kali B, berarti U9 sama dengan A tambah 8B. Nah, problema kita sekarang atau masalah kita sekarang, kita tidak tahu nih A-nya ini berapa, kemudian B-nya berapa. Oleh karena itu yang harus kita cari. Kita cari menggunakan apa? Menggunakan apa yang sudah diketahui ini. Kita cari. Apanya yang kita cari? Nilai A-nya dan juga B-nya berapa dengan apa yang ada. Berarti kita mulai dari S10. S10 dulu ya, atau jumlah 10 suku pertama sama dengan 395. Nah, dari sini kita bisa dapatkan apa sih? Nah, kita uraikan dulu. Kalau misalnya dalam barisan aritmatika atau deret aritmatika, rumus deret itu dia punya rumus ya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 B, kayak gitu. Nah, yang diminta sekarang S10, berarti S10 ini sama aja dengan 10 per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1B. Berarti N-nya itu adalah 10, berarti 10 kurang 1B. Nah, diselesaikan. Maksudnya kita gantikan apa yang sudah diketahui ya. Kalau S10 kan dia punya nilai 395 toh. 395, 10 per 2 itu kan 5. Berarti dalam kurung 2A ditambah 10 kurang 1 ya 9, berarti 9B. Begitu. Nah, sampai sini kita dapatkan, kita uraikan lagi. Berarti 395 sama dengan 5 kali 2A berarti 10A ya. Ditambah dengan ini 10A. Ditambah dengan 5 kali 9B berarti 45B. Begitu. Kemudian apa lagi? Oh, kita lihat ini.
oh sekarang ada 395 sama dengan 10A ditambah 45B. Nah, kalau kita lihat-lihat ini kayaknya masing-masing merupakan kelipatan 5 ya. Bisa nggak ya kira-kira kita sederhanakan? Oh, kayaknya bisa. Kita sederhanakan, Mi. Tujuannya kita sederhanakan ini, dia punya persamaan untuk apa ya? Untuk memudahkan kita menghitung nanti. Jadi kita bisa sederhanakan ini hasil akhir yang 395 sama dengan 10A tambah 45B dengan cara masing-masing ruas kita bagi dengan 5. Itu bisa banget ya, kita sederhanakan. Berarti 395 bagi 5 itu sama dengan 79. Kemudian 10A bagi 5 tentu saja itu adalah 2A. Kemudian 45B bagi 5 ya tentu saja 9B. Oh, kita dapatlah ini persamaan 1 lah ya, kita anggap persamaan 1. Nah, S10-nya kita sudah kerjakan nih. Kita sudah cari-cari apa yang bisa kita dapatkan dari situ. Sekarang kita menuju ke U5 sama dengan 36. Kira-kira dari sini informasi apa yang bisa kita dapat ya? Kita coba-coba. Jadi intinya ini kita gunakan apa yang ada untuk mendapatkan apa yang ditanyakan. Berarti U5 sama dengan 36 sekarang ya. U5 sama dengan 36. Nah, ingat-ingat kalau misalnya untuk mencari suku Kn pada barisan aritmatika dia punya formula ya, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Nah, ini formula ini kamu gantikan ke sini. Ganti UN, N-nya ganti dengan 5 berarti U5 sama dengan A ditambah N kurang 1B. Artinya 5 kurang 1B. Atau U5 sama dengan A ditambah 4B. Nah, kan berhubung U5-nya adalah 36 ya kita ganti ya. 36 sama dengan A tambah 4B. Nah, dapat lagi nih persamaan yang kedua. Nah, kita lihat tadi. Persamaan yang pertama kan ada tadi ya, yaitu 79 itu sama aja dengan 2A tambah 9B. Tadi tuh di persamaan pertama. Nah, ini persamaan pertamanya. Nah, dari sini ada nggak yang bisa kita hasilkan? Oh, ada ya, kalau kita ingat-ingat ini ada hubungannya ya dengan persamaan linear dua variabel. Untuk mencari nilai AB-nya kan bisa ya, dengan cara kita eliminasi nih. Nah, berarti ini masing-masing persamaan 1, 2, Miss berusaha eliminasi ya, dengan cara kita perlu samakan dulu koefisiennya. Nah, di sini yang paling mudah untuk kita lakukan eliminasi adalah eliminasi variabel A-nya. Karena kan di sini tinggal kita kali 2 yang persamaan 2-nya itu bisa ya. Jadi coba kita kali 2 persamaan 2, kita kali 1 persamaan 1, kira-kira akan jadi seperti apa? Berarti persamaan 2 kali 2, persamaan 1 kali 1. Sehingga menjadi 36 kali 2, berarti dia sama dengan 72. 72 sama dengan 2A tambah 8B. Kemudian kalau yang persamaan 1 tetap dikali 1 berarti 79 sama dengan 2A tambah 9B. Nah, kita eliminasi 2A-nya berarti masing-masing kita kurangkan. Berarti 72 kurang 79 berapa? Oh, negatif 7 ya. Sama dengan 2A kurang 2A ya tentu 0. 8B kurang 9B ya tentu negatif B. Nah, dari sini kita dapat nih negatif 7 sama dengan negatif B atau B sama dengan 7. Dapat B nilai B-nya. Sekarang nilai A-nya yang kita cari. Bagaimana cara cari nilai A-nya? Tinggal substitusikan aja ya ke salah satu persamaan, entah itu persamaan 2 atau 1. Misalnya kita ke persamaan 2, berarti A tambah 4B sama dengan 36. Gantikan B-nya dengan 7, berarti A tambah 4 kali 7, 28 ya, sama dengan 36. Atau A sama dengan 36 kurang 28, atau A sama dengan 8. Begitu ya, A sama dengan 8. Nah, dapat nih nilai A sama dengan 8 dan juga B sama dengan 7. Kemudian ini diapakan? Lihat tujuan awal tadi. Tujuan awal tadi adalah untuk tentukanlah suku ke-9 dari deret aritmatika tersebut. Yang ditanyakan tadi adalah U9-nya berapa. Nah, kita kan tadi sudah susun ya formula untuk U9 sama dengan ini aja nih UN, U9 sama dengan A ditambah N kurang 1B atau 8B. Begitu, berarti tinggal cari aja ya, gampang. Nah, berikutnya kita cari nih U9-nya, karena kan apa yang kita butuhkan sudah ada ya, yaitu nilai A dan B. Berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Kemudian ganti N-nya dengan 9, U9 sama dengan A. A-nya tadi kita dapat 8 ya. A-nya 8, A8, B sama dengan 7.
A8 tambah N kurang 1B berarti 9 kurang 1, 8. B-nya 7, berarti 8 kali 7. Atau 8 ditambah 8 kali 7, 56. Berarti U9 sama dengan 8 tambah 56 sama dengan 64. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi U9 atau suku ke-9-nya adalah 64, begitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, kemudian kemarin kan kalau kalian ingat-ingat di soal nomor 4 ada itu yang menghitung anuitas dan diminta untuk membuat rencana angsuran ya. Nah, dulu Miss pernah jelaskan ya bahwa anuitas itu melibatkan dua kegiatan di dalam. Yaitu ada apa aja? Yaitu ada yang namanya kita bayar cicilannya. Kalau misalnya ini dalam kegiatan pinjam meminjam ya, kita bayar cicilan dari apa yang kita sudah pinjam. Kemudian selagi kita membayar cicilan, kita juga sedang membayar bunganya. Karena kan orang memberi kita pinjaman tentu ada keuntungan yang didapatkan juga ya untuk orang yang meminjamkannya itu, yaitu bunga. Yang mana bunga dalam hal ini adalah bunga majemuk atau bunga yang dibungakan lagi begitu. Sehingga nilainya itu semakin meningkat, lama-lama semakin meningkat. Yang ada hubungannya juga dengan periode waktu ya, periode waktu pengembalian. Begitu. Nah, inilah yang dimaksud anuitas, melibatkan dua hal di dalam, yaitu bayar cicilan atau angsuran dan juga bayar bunga. Nah, ada soal, misalnya nih yang pertama, Miss kasih dulu ilustrasi atau contoh ya sebelum kita masuk ke soal samatif yang kemarin. Utang sebesar 800.000 dilunasi dalam 4 tahun dengan anuitas pertama dibayar dengan 1 tahun dengan bunga 6% per tahun. Tentukan besar anuitasnya, buatlah rencana angsuran. Nah, untuk membuat rencana angsuran, untuk menuju B, tentu kita butuh dulu tahu anuitasnya. Berapa sih total yang dia harus bayarkan tiap periodenya itu. Yang mana yang dimaksudkan adalah anuitasnya berapa dia bayar. Baru nanti dari anuitas itu kita bagi nih antara cicilan dan bunganya dalam bentuk rencana angsuran. Nah, untuk step pertama tentu kita harus cari tahu dulu ya anuitasnya berapa. Nah, kemarin Miss sudah berikan satu rumus ya, yaitu A sama dengan N kali 1 per sigma N sama dengan 1 hingga P dari 1 tambah I pangkat negatif N. Nah, pertama-tama kita lihat dulu soalnya, yang menjadi N di sini apa yang dimaksud N? Kan A itu anuitas ya, kalau N itu adalah nilai tunai atau si modal yang dia pinjam duluan, berarti 800.000. Kemudian yang menjadi P itu apa? P itu adalah periode ya, berapa lama, berapa kali dia mencicil. Disampaikan di sini dalam 4 tahun, berarti kita hitungannya 4 ya, 4 tahun maksudnya. Kemudian dia punya suku bunga berapa? Katanya 6% per tahun, berarti dia punya nilai I adalah 6%. Nah, sekarang semuanya sudah dapat, tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus itu. Ganti N-nya dengan 800.000, P-nya dengan 4 dan juga I-nya dan juga negatif N-nya. Negatif N dibiarkan saja ya. Kemudian, nah, masalahnya sekarang kita agak ribet nih untuk menghitung 1 per sigma ini. Begitu, ini sudah jelaskan juga pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Nah, disinilah kita bisa menggunakan yang namanya tabel anuitas. Nah, Miss sudah berikan lampirannya di kelas kalian masing-masing. Kemudian cara lihatnya sama kayak tabel perkalian ya, nanti Miss tunjukkan caranya. Nah, dengan catatan P-nya sama dengan 4 dan I-nya sama dengan 6%. Nanti kalian akan peroleh nilai 0,2885915 ini. Nah, ini kemudian kalian kalikan dengan nilai tunai, dapat deh nilai anuitasnya, yaitu 230.873,20 rupiah atau 0,20 rupiah. Seperti itu. Nah, setelah dapat anuitasnya, kita rincikan tiap periodenya ini dia harus kembalikan, begitu. Dalam bentuk tabel perhitungan ya, kalau kalian membuat dalam bentuk tabel. Nah, untuk menyusun rencana angsuran ini ada 4 prinsip yang harus kita patuhi. Yang pertama adalah, tadi kan disampaikan bahwa dia punya suku bunga itu adalah 6% ya dari utang, berarti 60% dari 6% dari utangnya tadi yaitu 800.000, berarti 6% nanti dikali dengan 800.000. Ini akan menjadi bunga di akhir tahun pertamanya, begitu. Kemudian yang kedua, angsuran adalah anuitas dikurang bunga. Ini jelas ya, karena kan anuitas itu kan adalah gabungan dari angsuran tambah bunga ya. Jadi kalau kita mau cari angsurannya, berarti angsuran sama dengan anuitasnya aja dikurangi bunga, kayak gitu. Kemudian sisa utang pada akhir tahun adalah
utang pada awal tahun dikurang angsuran. Jadi nanti kalau misalnya dia tanya sisa utangnya berapa di akhir tahun pertama, berarti yang kalian cari itu adalah utang pada awal tahun, berarti 800.000 ya untuk akhir tahun pertama begitu. 800.000 dikurangi angsuran yang dia sudah bayarkan pada tahun pertama tersebut, angsurannya pada akhir tahun pertama. Misalnya kalau yang diminta adalah sisa utang pada akhir tahun pertama. Kemudian berikutnya adalah jumlah semua angsurannya nanti harus sama besar dengan utangnya. Begitu. Nah, setelah kita tahu prinsip ini tinggal kita terapkan saja. Jadi dia akan membayar cicilannya selama 4 kali ya, 4 tahun. Setiap akhir tahun, berarti ada 4 kali perhitungan nanti. Ya, dimulai dari sini nih. Pada akhir tahun pertama kita tuliskan anuitasnya berapa. Anuitasnya itu catatannya itu akan selalu bernilai tetap pada setiap periode pembayaran. Jadi tadi kita dapatkan 230.873,20 rupiah, akan terus seperti itu sampai pada akhir tahun keempat. Bunganya dihitung 6% dari 800.000 yang tadi, angsurannya juga demikian dan seterusnya. Hingga pada akhir tahun keempat. Di akhir tahun keempat, anuitasnya sama, bunga 6%-nya itu dihitung dari sisa utang pada akhir tahun sebelumnya, berarti pada akhir tahun ketiga ya, turun ke bawah. Begitu. Setelah itu angsurannya itu dihitung dari anuitas dikurangi bunganya, dapatnya 217.000 sekian-sekian. Kemudian sisa utangnya itu adalah sisa utang pada tahun sebelumnya dikurangi angsuran pada akhir tahun tersebut. Nah, berarti di sini sudah habis nih, sudah negatif 0,03, artinya di sini sudah lunas begitu. Nah, ketika sudah lunas begini, silakan kalian pindahkan masuk ke dalam tabel rencana angsuran. Nah, kalau di dalam ekonomi ini disebut pembukuan keuangan ya. Jadi dimasukkan ke dalam tabel rencana angsuran ini, tinggal diisi saja ya. Pada tahun pertama, pada awal tahunnya itu dia punya utang 800.000 dan seterusnya. Bunganya juga demikian diisi satu-satu hingga selesai, sehingga di sisa utang pada akhir tahunnya itu lunas. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana eksekusinya di dalam tugas yang Miss berikan kemarin? Bukan tugas ya, sama TV yang kemarin. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya, harap semua memperhatikan dengan baik. Nah, berikut soalnya. Chelsea ingin membeli handphone baru, ia meminjam uang ke koperasi sebesar 3 juta. Berarti dia punya nilai N atau modal itu sebesar 3 juta ya yang dia pinjamkan ke koperasi. Anggaplah seperti itu ya. Kemudian jika bunga pinjaman dihitung secara anuitas dengan suku bunga majemuk itu 5% selama 3 tahun, berarti I-nya 5% ya. Selama 3 tahun, that mean itu adalah P atau periodenya itu adalah 3. Nah, tentukanlah besar anuitasnya dengan diketahui ada rumusnya A sama dengan N kali 1 per sigma N sama dengan 1 hingga P dari 1 tambah I pangkat negatif N. Begitu. Kemudian pertanyaan keduanya adalah buatlah rencana angsurannya dengan prinsip yang sama kayak tadi, tapi bedanya itu dia punya nilai bunga 5% dari utang 3 juta ya untuk akhir tahun pertama dan seterusnya dihitung dari sisa utang yang ada pada akhir tahun sebelumnya. Seperti itu, terdapat anuitas, terdapat juga angsurannya dan sisa utang dan sebagainya. Begitu. Nah, sekarang kita mau selesaikan nih. Caranya pertama bagaimana ya? Tentu kita harus kerjakan step by step. Kita mulai dari A dulu ya. Kita cari anuitasnya. Bagaimana caranya cari? Terapkan rumus itu. Jadi kita tulis dulu terlebih dahulu apa yang diketahui kayak tadi. Diketahui N-nya itu sama dengan berapa juta? 3 juta ya. Kemudian dia punya nilai I itu adalah 5%. Kemudian dia punya nilai P itu adalah 3 tahun tadi. Nah, untuk mencari anuitas kita terapkan rumus yang tadi. A sama dengan N dikali 1 per sigma N sama dengan 1 hingga P dari 1 tambah I pangkat negatif N. Atau gantikan N-nya dengan 3 juta dikali dengan 1 per sigma N sama dengan 1 hingga P berarti 3 dari 1 ditambah I yaitu 5% atau di sini kita singkat saja 1,05 ya, pangkat negatif N. Nah, masalahnya adalah kita nanti kebingungan mencari 1 per sigmanya ini. Nah, ini kita bisa cari menggunakan tabel anuitas dengan P sama dengan 5%. Dengan P sama dengan 3, lalu I-nya sama dengan 5%. Nah, kamu sesuaikanlah dengan tabel ini. P-nya sama dengan 3, I-nya sama dengan 5%. Nah, di sini Miss bantu munculkan
untuk nilai dari tabel anuitasnya ya. Kalian bisa akses ini masing-masing. Kita cek berapa sih nilai 1 per sigmanya ini ketika dia punya nilai P itu adalah 3, kemudian dia punya nilai I itu 5%, berarti di sini. Nah, kita lihat di situ korelasinya di mana mereka bertemu. Oh, di sini 0,36720086, berarti nilai 1 per sigma ini adalah 0,36720086, seperti itu. Berarti tinggal ganti aja, sama dengan 3 juta dikali 1 per enggak 1 per lagi. Jadi ini nilai ini yang 0,36720086, nah itu sudah nilai 1 per sigma ya. Jadi kita tinggal tulis di sini, kita nggak perlu bikin 1 per lagi begitu, langsung aja 0,36720086. Kamu hitung nih pakai kalkulator, dapat deh hasilnya nanti berapa. Yaitu hasilnya adalah 1.101.625,8 rupiah, kayak gitu. Jadi dapat deh anuitasnya. Nah ini yang akan dibayarkan oleh orang tersebut, si Chelsea ya, selama 3 tahun itu. Jadi dia nyicilnya tiap akhir tahun itu sebesar 1.101.625,8 rupiah selama 3 tahun tersebut. Dengan catatan dia sudah bayar nih di dalam ini cicilannya atau angsurannya sama bunganya. Bunga 5%-nya dia sudah bayarkan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat rencana angsurannya nih. Berarti kita harus bikin ya tabel-tabel tadi, kita harus bikin buku keuangannya. Nah, tentu dimulai dari perhitungan. Jadi kita sekarang sudah mulai nih kita sudah masuk bagian B ya, membuat perhitungannya. Kita mulai dari setiap akhir tahun. Berarti kita hitung dari pada akhir tahun pertama. Pada akhir tahun pertama. Berarti di sini kita tuliskan ya, pada akhir tahun pertama itu dia punya anuitas, kemudian dia juga punya bunganya itu adalah 5% dari utang yang tadi, yaitu 3 juta. Kemudian dia juga punya angsurannya berapa, atau angsurannya di sini adalah anuitas kurang bunga, kemudian dia punya sisa utang. Seperti itu. Nah, kalian isi satu-satu nih. Anuitasnya tadi berapa? Oh, 1.101.625,8. Kemudian bunga 5%-nya dari 3 juta, berarti 5% atau 5/100 dikali 3 juta. Itu berapa? Itu sama dengan 150.000. Nah, untuk angsuran kalian tinggal kurangi saja anuitas dikurang bunga. Ini kalian hitung pakai kalkulator ya. Dia akan menjadi sama dengan 951.625,8. Kemudian sisa utangnya dihitungnya dari mana? Dari 3 juta tadi dikurang 951 sekian-sekian itu yang angsuran. Jadi utang yang paling awal dikurangi angsurannya sekarang berapa, yaitu 2.048.374,2. Ini kalian hitung pakai kalkulator. Nah, ini pada akhir tahun pertama. Sekarang kita masuk pada akhir tahun kedua nih. Karena kan sampai pada akhir tahun ketiga ya. Pada akhir tahun kedua. Kira-kira itu bagaimana ya pada akhir tahun kedua nanti? Kita mulai dari anuitasnya dulu. Anuitasnya masih sama, bunganya itu 5% dari mana? Bukan dari 3 juta yang tadi lagi ya nak, tapi dari sisa utang yang ada pada akhir tahun pertama tadi, yaitu 5%-nya dihitung dari 2.048.374,2 yang paling awal tadi. Terus sisa utangnya, angsuran lalu sisa utang berapa? Sisa utang. Ini semua kita hitung pakai kalkulator. Jadi silakan kalian siapkan kalkulatornya. Nah, sama-sama kita hitung ya. Anuitasnya tadi kan tetap 1.101.625,8 rupiah. Kemudian bunga 5% dari 2 juta sekian-sekian ini kita tinggal kali saja 5/100 kali 2 juta sekian-sekian. Dapatnya adalah 102.418,71. Ini Miss sudah hitung duluan ya. Jadi kalian silakan hitung juga. Nah, untuk angsurannya kita tinggal kurangi saja nih anuitas dikurang bunga. Itu berapa? Dia akan sama dengan 999.207,09 rupiah. Nah, kemudian sisa utangnya dihitung dari mana? Dari sisa utang pada akhir tahun pertama tadi dikurangi dengan angsuran yang ada sekarang di akhir tahun kedua. Berarti totalnya
yang ada tadi kan 2.048 ya, 2 juta sekian-sekian dikurangi dengan 999.000 sekian-sekian dari angsuran yang ini. Dapatnya itu 1.049.167,11 atau 11 ya. Lebih tepatnya dibaca 11. Nah, kemudian ini baru pada akhir tahun kedua. Sekarang kita masuk ke cicilan di tahun terakhir nih, di akhir tahun ketiga. Kita masuk ke pada akhir tahun ketiga. Pada akhir tahun ketiga ini juga sama ya. Pada akhir tahun ketiga ini sama aja polanya. Anuitas dulu kita tentukan. Kemudian bunga 5%-nya dari mana? Dari sisa utang pada akhir tahun kedua tadi, yaitu sisa utangnya tadi ada 1.049.167,11. Kemudian masuk ke angsurannya berapa? Setelah angsuran itu ke sisa utangnya yang terakhir, otomatis nanti di sisa utang ini harus lunas ya. Kalau nggak lunas itu berarti masih salah pemetaan kita, begitu, atau hitungan kita. Nah, anuitasnya tadi selalu sama, 1.101.625,8 rupiah. Kemudian dia punya bunga 5% dari 1 juta sekian-sekian ini adalah 102.418,71 rupiah. Kemudian angsurannya kita tinggal kurangi saja antara anuitas dikurangi bunga menjadi, oh ini Miss salah hitungnya, ini bunga 5% dari 1.049-nya bukan 1.102 ya, tapi itu sama dengan 52.458,355. Nah, untuk masuk ke angsuran kita tinggal kurangi saja nih nilai anuitas dikurangi bunga, begitu. Kalian silakan hitung pakai kalkulator, nanti dapatnya 1.049.117,44 begitu. Nah, kemudian dia akan bayar segini nih pada akhir tahun ketiga nih untuk angsuran. Nah, kemudian sisa utangnya kita lihat kembali. Sisa utangnya di awal tadi kan ada 1.049.167,11 ya, dikurangi dengan angsuran yang ada sekarang, angsuran. Nanti kamu kurangi, dia akan sama dengan negatif 0,33. Artinya dia punya utang ini sudah negatif 0. Artinya sudah habis begitu, sudah lunas. Nah, akhirnya sudah lunas setelah di sini. Tapi kan nggak mungkin ya kita kasih ke klien kita seperti ini perhitungannya. Pastinya butuh yang namanya kita bikin rencana angsurannya atau buku keuangannya dalam bentuk tabel rencana angsuran. Kamu masukkan nilai yang tadi, kita mulai dari utangnya dulu pada awal tahun ke-1, misalnya tadi ada 3 juta ya, dia belum bayar sama sekali, dia punya nilai utang 3 juta, kemudian masuk ke awal tahun kedua dia punya utang 2.048.374,2, kemudian pada awal tahun ketiga dia punya utang, karena kan belum lunas di situ, dia punya utang 1.049.167,11. Kemudian bunganya nih kita masuk ke bunganya juga kita urutkan mulai dari yang tadi. Pada akhir tahun pertama tadi dia punya bunga ini ya 150.000. Kemudian pada akhir tahun kedua dia punya bunga 102.418,71. Jadi kalian rincikan semua masuk. Kemudian pada akhir tahun ketiga dia punya bunga 52.458,35. Kemudian kita masuk ke angsurannya mulai dari angsuran akhir tahun pertama sampai ketiga. Miss urutkan saja 951.625,8 rupiah. 99.000 sekian-sekian, kemudian 1.049.167,44. Ini kalian masukkan saja ya 207,09. Kemudian sisa utang pada akhir tahun keempat, sisa utangnya juga kita urutkan mulai dari yang atas, 2.048.374,2. Jadi ini pada akhir tahun ya. Kalian lihat akhir tahunnya, kalian daftarkan semua. 1.049.167,11, kemudian masuk negatif 0,33 atau lunas. Begitu. Ketika dijumlahkan ini semuanya harus hasilnya 3 juta ya, kurang lebih 3 juta lah. Begitu. Seperti itu. Nah, ketika semua sudah selesai sampai begini, berarti sudah selesai lah kalian mengerjakannya. Nah, jika kalian sejauh ini ada pertanyaan, silakan kalian private chat Miss ya, mungkin seputar bagaimana cara bikin tabelnya, cara hitungnya atau bagaimana, silakan, nggak masalah. Nah, untuk memperbaiki nilai kalian, Miss berikan 2 soal. Miss akan berikan 2 soal, jadi silakan dikerjakan lalu kumpul via private chat
kepada Miss Teams ya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui chat Teams juga, begitu. Ini soalnya, silakan kalian screenshot ya. Ini soal yang pertama. Diketahui suku terakhir suatu deret aritmatika adalah 63. Jika suku ketiga dan suku keenam deret aritmatika tersebut itu berturut-turut adalah 21 dan 39, maka tentukan jumlah semua suku pada deret aritmatika tersebut. Caranya mirip seperti tadi. Kalian tuliskan dulu yang diketahui, ditanya kemudian penyelesaiannya. Ini yang diketahui sudah ini ya. Suku terakhir berarti UN-nya sama dengan 63. Kemudian suku ketiga dan suku keenamnya katanya sama dengan 21 dan 39. Yang ditanya adalah jumlah semua suku, berarti SN-nya sama dengan berapa. Yang kalian perlu cari tahu N-nya ini berapa. Kemudian A-nya berapa, B-nya berapa. Seperti itu. Lalu silakan kalian kerjakan. Kemudian berikutnya ini mirip sekali dengan yang terakhir tadi. Tinggal angkanya saja yang berubah. Nah, silakan kalian lihat. Soal ini, Stacy ingin membeli laptop baru yang meminjam uang ke koperasi sebesar 5 juta. Jika bunga pinjaman tersebut dihitung anuitas dengan suku bunga 3% selama 3 tahun berturut-turut, maka tentukan anuitasnya dan rencana angsuran. Di sini Miss sudah lampirkan tabel anuitas yang bisa kalian gunakan. Silakan kalian screenshot 2 nomor tadi, lalu nanti kalian kirim kepada Miss perbaikan jawaban kalian. Pokoknya semua nilai harus 100 ya. Kalau misalnya belum, berarti Miss belum anggap kalian selesai remedial, begitu. Ditunggu ya semuanya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada pertanyaan, silakan private chat Miss. Thank you guys. Selamat belajar.